Salam sehat buat kita semua. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita bab 4, yaitu pertobatan. Kepada anak didik ibu semua, silakan kamu siapkan alat tulis dan Alkitab, dan terlebih siapkan hati dan pikiran kamu agar bisa menerima pembelajaran hari ini dengan baik. Kompetensi dasar untuk materi kita hari ini adalah 1. Menerima bahwa Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bersedia mengampuni orang lain. Menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Indikator yang harus kamu capai: yang pertama, menanggapi pengampunan dan penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus melalui rajin beribadah. Kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang telah bertobat. 3. Menunjukkan perilaku jujur dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 4. Menjelaskan arti bertobat. 5. Menjelaskan pentingnya pertobatan. 6. Menyusun doa pertobatan. Tujuan pembelajaran kita untuk materi ini adalah peserta didik diharapkan dapat memahami pentingnya pertobatan serta dapat diwujudkan lewat sikap, perkataan, dan perbuatan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa di-like dan di-subscribe ya. Untuk mengawali pembelajaran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak didik ibu semua, kita masuk ke pembahasan materi kita. Yang pertama kita bahas dulu arti bertobat. Kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertobat berasal kata tobat, yang berarti sadar dan menyesal akan dosanya dan berniat untuk memperbaikinya. Jadi bertobat adalah yang pertama adalah menyesal dan berniat hendak memperbaiki perbuatan yang salah. Kemudian bertobat adalah kembali kepada Tuhan atau agama yang benar. Sekarang kita lihat menurut Alkitab Perjanjian Baru. Bertobat itu berasal dari kata metanoia, itu dalam bahasa Yunani, yang berarti perubahan hati, yaitu tindakan manusia untuk melihat kembali perbuatannya dan menyesalinya, kemudian menuruti jalan yang dikehendaki Tuhan. Jadi itulah
arti bertobat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Alkitab. Sekarang kita lihat pentingnya pertobatan. Ya, apa pentingnya pertobatan itu? Dan kenapa kita harus bertobat? Ini Matius 4 ayat 17. Ini mengatakan bahwa Yesus sendiri yang memerintahkan pertobatan. Jadi karena Yesus sendiri yang memerintahkan, maka kita harus bertobat. Kemudian Lukas 13 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 11 ayat 18. Itu dikatakan bahwa bertobat itu adalah sebagai syarat untuk menerima dan menjalani hidup yang baru. Artinya, ketika kita akan menjalani kehidupan yang baru, maka harus terlebih dahulu bertobat. Kemudian Markus 1 ayat 4 dan Yohanes 8 ayat 11. Kita lihat apa yang dikatakan di sana. Dosa hanya bisa diampuni jika kita menyesalinya dan tidak melakukannya lagi. Jadi artinya di sini adalah orang yang bertobat itu adalah orang yang menyesali, yang menyadari bahwa dia berdosa. Kemudian dia menyesalinya dan tidak akan melakukannya lagi. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 25 dan Wahyu 2 ayat 5 dikatakan, dengan bertobat manusia dituntun pada kebenaran dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita akan dituntun kepada kebenaran dan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan kalau kita bertobat. Kemudian 2 Korintus 7 ayat 9 sampai 10, pertobatan membawa kita pada keselamatan. Jadi dari semua bahan Alkitab yang ada di sini itu menyatakan bahwa pentingnya pertobatan, dan pertobatan itu harus benar-benar ada dan nyata dalam hidup kita. Sehingga itu menunjukkan bahwa pertobatan itu sangat penting dan ada alasan mengapa kita harus bertobat. Jadi intinya kita bertobat, tak menyesali perbuatan yang telah kita lakukan, sehingga kita akan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimana sikap orang yang telah bertobat. Yang pertama, benar-benar menyesali perbuatan dosanya. Jadi orang yang akan bertobat adalah orang yang benar-benar menyesali perbuatan dosanya. Setelah dia menyesal, maka dia akan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Setelah menyesal, berjanji, kemudian hidup menurut kehendak Tuhan dengan melakukan keinginan roh. Itu tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi orang yang bertobat itu akan hidup menurut kehendak Tuhan, dan dia akan menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupannya. Kita lihat contoh tokoh Alkitab yang bertobat. Yang pertama kita lihat Yunus. Yunus itu adalah seorang nabi Tuhan yang diutus untuk memperingatkan orang Niniwe dari dosa mereka. Namun Yunus mengingkari panggilan Allah sehingga dia dimakan ikan yang sangat besar, dan dia bertobat ketika berada di perut ikan. Kemudian Raja Daud, dia seorang raja yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, berzina dengan Batsyeba, istri Uria, dan dia juga mengadakan sensus penduduk dengan motivasi kesombongan. Jadi itulah dosa yang dilakukan oleh Raja Daud, tetapi pada akhirnya dia bertobat dan menyerahkan semua hidupnya kepada Tuhan. Kemudian Saulus. Saulus itu adalah seorang Farisi yang mengejar dan menganiaya, bahkan membunuh murid-murid Yesus. Dia bertobat setelah bertemu dengan Yesus di depan pintu kota Damsyik. Pada saat itu dia melihat cahaya dan membuat matanya buta. Jadi beberapa hari dia buta, kemudian dia bertobat dan namanya menjadi Paulus. Kemudian Sakeus ini terkenal sebagai pemungut cukai. Jadi pemungut cukai itu dianggap adalah seorang pendosa besar. Dia itu berasal dari kota Jericho dan dia sangat kaya. Ia bertobat setelah menerima Tuhan Yesus menumpang di rumahnya. Mungkin tahu ya cerita tentang Sakeus yang berusaha untuk bertemu dengan Yesus sampai dia memanjat pohon ara. Jadi dia bertobat setelah Yesus menumpang di rumahnya. Jadi itu adalah beberapa tokoh Alkitab yang bertobat.
Sekarang kita masuk evaluasi. Jadi evaluasi ini tujuannya untuk melihat sejauh mana pemahamanmu tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi. Ibu buat dalam bentuk soal. Yang pertama, sebutkan arti bertobat menurut Alkitab Perjanjian Baru. Kedua, berikan 3 alasan bahwa pertobatan itu penting dalam kehidupan orang percaya. Kemudian ketiga, sebutkan 2 contoh tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan. Dan yang keempat, kamu baca Lukas 15 ayat 11 sampai 32 dan kamu jawab pertanyaannya. Yang bagian A, menurut kamu apa arti bertobat berdasarkan bahan Alkitab tersebut? B, siapa yang bertobat berdasarkan bahan Alkitab tersebut? C, mengapa orang perlu bertobat? Dan D, bagaimana sikap orang yang telah bertobat? Jadi ibu minta kamu mengerjakan soal ini. Nanti akan ibu nilai dan akan bisa ibu lihat apakah kamu sudah paham, sudah mengerti atau belum. Selamat mengerjakan. Demikianlah materi kita untuk bab 4, yaitu pertobatan. Kiranya anak didik ibu tetap semangat untuk mengikuti video-video pembelajaran ibu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dan terima kasih.